Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisrina Lutfiah, NIM 250230048. Izin memaparkan proposal saya yang berjudul Penggunaan serat kelapa termodifikasi sebagai pengganti serat sintetis pada campuran bendable konkrit. Berikut adalah outline dari proposal saya. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari penulisan penelitian ini berawal dari ketika saya mengamati konstruksi di Indonesia, di mana konstruksi di Indonesia sekarang sedang marak-maraknya. Dalam suatu pembangunan, pasti tidak akan lepas dari suatu material yang digunakan. Menurut PUPR, 60% proyek konstruksi di Indonesia menggunakan beton. Seperti yang kita ketahui bahwa beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi dan kekuatan tarik yang rendah. Ketidakmampuan beton dalam menahan gaya tarik dapat menjadi kerentanan dari suatu struktural. Oleh karena itu, penting untuk merancang beton dengan memperhatikan kekuatan tariknya juga. Salah satu inovasi beton untuk meningkatkan kekuatan tarik yaitu dengan bendable concrete. Mengapa dengan bendable concrete? Karena bendable concrete sendiri yaitu adalah beton dengan serat yang dapat meningkatkan kekuatan lentur dan kekuatan tarik yang lebih tinggi dari beton biasa. Nah, bendable concrete sendiri pada umumnya menggunakan serat sintetis, di mana di Indonesia serat sintetis sendiri ketersediaannya masih terbatas. Keterbatasan itu yang membuat di Indonesia harus impor dan harganya menjadi meningkat dan juga tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk mendukung konstruksi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tersedia di lokal, akan ditinjau potensi serat alam yang ada di Indonesia untuk sebagai material bendable concrete. Indonesia sendiri kaya akan keanekaragaman hayati, salah satunya yaitu serat alam. Dari berbagai produksi serat alam di Indonesia, yang menjadi menarik di sini adalah serat kelapa. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri merupakan penghasil serat kelapa terbesar di dunia. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu mengenai properties mekanis dari serat alam, dapat dilihat bahwa serat kelapa memiliki nilai elongasi tertinggi dari serat alam lainnya. Oleh karena itu, ini dapat menjadi potensi bahwa serat kelapa cocok menjadi salah satu material penyusun dari bendable concrete. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana potensi serat kelapa sebagai pengganti serat sintetis. Kedua, bagaimana perbedaan karakteristik mekanis serat kelapa dengan ditreatment dan belum ditreatment. Kemudian yang ketiga, bagaimana sifat mekanis bendable concrete yang menggunakan serat kelapa sebagai salah satu material penyusunnya. Dan keempat, bagaimana pengaruh penggunaan serat kelapa yang termodifikasi terhadap sifat mekanis bendable concrete. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh variasi proporsi dan panjang serat kelapa dalam campuran bendable concrete. Nah, tujuannya yaitu menjawab rumusan masalah dan hipotesis dari penelitian ini yaitu serat alam dapat menggantikan serat sintetis, kemudian penambahan serat alam dapat meningkatkan kuat lentur dan kuat tarik beton, kemudian modifikasi serat kelapa dapat meningkatkan kuat tarik serat dan menghasilkan properties mekanis beton yang lebih baik. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dua metode, yaitu studi literatur dan eksperimental, di mana metode eksperimental yaitu pengujian serat, pengujian beton segar dan keras, kemudian material yang digunakan yaitu ada semen OPC, pasir kuarsa, sikamen LN, serat kelapa dari Banyumas, sikafum, dan variasi serat alamnya panjang 12 mm dan 30 mm dengan fraksi volumenya 1% dan 2%. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dapat dilihat serat alam di Indonesia udah banyak berbagai pengaplikasiannya, tetapi pemanfaatan serat kelapa sebagai material penyusun beton belum ada. Jika dilihat dari perbandingan karakteristik mekanis dari berbagai literatur, dapat dilihat bahwa serat kelapa masih memiliki elongasi tertinggi, dan ini menjadi potensinya. Nah, jika ditinjau lagi dari ketersediaannya di Indonesia, serat kelapa memiliki produksi terbesar, mudah ditemukan di Indonesia, dan harganya terbilang murah. Di samping itu, elongasi serat kelapa juga tertinggi dari serat lainnya. Elongasi adalah kemampuan material meregang saat diberikan beban, dan material dengan elongasi tertinggi memiliki kelebihan yaitu memiliki kekuatan dan daya tahan yang meningkat, kemudian memiliki kemampuan deformasi yang tinggi. Kemudian akan ditinjau karakteristik mekanis dari serat sintetis, di mana hasil berbagai literatur terlampir pada tabel. Kemudian, jika dibandingkan antara serat alam dan serat sintetis, dapat dilihat bahwa kuat tarik serat alam masih jauh lebih kecil daripada serat sintetis. Namun, elongasi serat kelapa masih lebih tinggi daripada serat sintetis, di mana
Nilai elongasi tertinggi dari serat sintetis adalah 25%, yaitu pada serat PP dan serat kelapa masih 30%. Namun, penggunaan serat alam ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu memiliki kemampuan menyerap air dan biodegradable. Oleh karena itu, untuk mengurangi kekurangan tersebut akan dilakukan modifikasi pada serat. Selanjutnya, modifikasi serat kelapa yang pertama ditinjau dari mekanisme ikatannya. Ikatan yang paling umum dalam komposit semen adalah ikatan mekanis, yaitu kondisi D, di mana itu dapat terjadi apabila serat memiliki permukaan yang kasar. Permukaan kasar serat dapat terjadi apabila kita melakukan treatment pada serat, yang akibatnya serat dan matriks dapat memiliki ikatan interlocking. Sedangkan jika ditinjau dari interface bond degradation, ada 3, yaitu 1. Proses swelling yang terjadi karena kembang susut serat dalam kemampuan serat dalam menyerap air yang menyebabkan retak mikro. Kemudian 2, karena modifikasi yang berlebihan sehingga struktur kimianya menjadi mudah rapuh. Kemudian yang ketiga, ada mineralisasi serat yang menyebabkan serat menjadi getas dan mudah rapuh. Treatment serat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pelakuan panas dan pelakuan kimia, yang dengan harapannya dapat memodifikasi struktur serat yang dapat menciptakan properties mekanis pada beton yang lebih baik. Berikut material penyusun bendable konkrit yang akan menggunakan serat kelapa. Untuk proporsi campuran bendable konkrit, karena belum ada aturannya, maka dilakukan studi literatur yang terlampir pada tabel berikut. Karakteristik beton segar yang ditinjau adalah uji slam dan uji slam loss berdasarkan aturan yang ada untuk mengecek workabilitas dari beton bendable konkrit. Karakteristik beton segar yang ditinjau adalah kekuatan tekan, kekuatan tarik, dan kekuatan lenturnya dengan perilaku beton segar yang telah diuji sesuai dengan grafik yang terlampir. Berikut perbandingan bendable konkrit dengan beton konvensional. Dapat dilihat bendable konkrit memiliki perilaku deformasi strain yang lebih tinggi dan menunjukkan multiple cracking. Kemudian, berikut adalah pengaplikasian dari bendable konkrit. Dapat dilihat bahwa di berbagai negara sudah diterapkan bendable konkrit ini, namun di Indonesia belum ada. Selanjutnya ada bab metodologi. Berikut adalah diagram alirnya. Yang pertama, dilakukan studi literatur, kemudian pengujian material penyusunnya, setelah itu ditentukan mix desainnya, kemudian dilakukan pembuatan benda uji yang akan diuji beton keras dan beton segarnya, kemudian akan dilakukan analisis dan pembahasan dan disimpulkan dari hasil analisis tersebut. Mix design bendable konkrit didapatkan dari hasil studi literatur di mana dipilih penelitian Mallet and Lee, di mana penelitian ini sering dikembangkan dan juga berdasarkan hasil trial mix menunjukkan hasil yang terbaik dari penelitian yang lainnya. Berikut adalah proporsi campuran dari bendable konkrit, di mana serat yang akan digunakan adalah serat yang belum ditreatment dan juga yang sudah ditreatment. Selanjutnya, metode pengujiannya, yang pertama ada serat alam. Serat alam dilakukan dengan pengujian standar peraturan yang ada, dan treatment serat yang dilakukan adalah dengan merendam serat pada larutan NaHCO3 pada konsentrasi 8% selama 120 jam. Hal ini dipilih karena berdasarkan hasil trial menunjukkan hasil yang terbaik. Kemudian untuk agregat halus juga dilakukan berdasarkan standar peraturan yang ada. Kemudian untuk menguji beton segar dilakukan slam test dan slam loss, di mana untuk uji slam loss dilakukan 2 jam dengan rentang 30 menit dan mengacu pada standar pengujian yang ada. Kemudian untuk pengujian beton segar dilakukan uji tekan, uji tarik, dan uji lentur berdasarkan standar peraturan yang ada. Berikut adalah rekapitulasi benda uji. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.